Dan pemirsa, berikut adalah agenda ekonomi yang patut menjadi perhatian di awal pekan ini. Di antaranya ada pidato anggota FOMC pemirsa ya, kemudian juga ada informasi neraca perdagangan Indonesia di bulan September, dan juga beberapa agenda lainnya. Kita beralih pemirsa ke agenda emiten. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa, di mana ada ASGR Kum Dividen Tunai Interim, Auto DPS Dividen Tunai Interim, DCII Rapat Umum Pemegang Saham, Vici DPS Dividen Tunai Interim. Update dari Bursa Asia pemirsa, data selengkapnya sebagai berikut, di mana Nikkei terpantau turun 1,74%, Straits Times turun 0,25%, Kospi Korea Selatan turun 0,63%, Hang Seng Hong Kong turun 2,33%. Ya, sepekan yang lalu pemirsa diwarnai dengan berbagai fenomena seperti adanya saham yang auto reject atas selama berhari-hari dan menuju ke rekor tertinggi begitu ya. Ada pula saham yang justru menyentuh level terendah baru. Nah, ini akan kita bahas bagaimana sih terhindar dari saham yang kategori downtrend. Sudah terhubung melalui video conference ada Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Selamat pagi Pak Chandra. Selamat pagi Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Chandra. Pekan yang lalu ini sangat banyak fenomena begitu ya, tapi mungkin kita akan membahas ke yang agak-agak merugikan terlebih dahulu ketika nyangkut di sebuah emiten yang pasti cukup banyak yang memiliki, khususnya retail begitu ya. Bagaimana tanggapan Anda? Kita sebut saja Gotoh yang menyentuh level terendah baru pada pekan lalu. Ada kemungkinan spekulasi ya sifatnya mungkin terhadap laporan keuangan yang di third quarter yang mungkin sebentar lagi akan diumumkan. Mungkin terspekulasi bahwa laporan keuangannya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi ya, karena kita tahu Gotoh kan selama ini masih relatively agak struggling untuk turn into profit lah ya, jadi atau cash flow menjadi ke hijau. Jadi kelihatannya mungkin ada spekulasi ke arah situ, di mana laporan keuangannya mungkin masih lagging sih. Oke, jadi karena spekulasi laporan keuangannya mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi, sehingga membuat banyak yang melakukan pelepasan, khususnya yang punya saham cukup besar di Gotoh melakukan penjualan begitu ya? Ya, betul. Oke, lantas bagaimana Anda melihat porsi kepemilikan saham dari Gotoh saat ini, Pak Chandra? Relatif cukup tersebar ya, jadi karena memang dari awal nggak ada satu yang mungkin terlalu signifikan. Mungkin yang harus jadi catatan juga bahwa ada penerbitan equity link bonds sebesar 150 juta US ya, yang sebenarnya porsinya akan diambil oleh Frank sama IFC daripada World Bank ya. Jadi sebenarnya dengan adanya penambahan capital ini harusnya justru bisa memperkuat modal daripada Gotoh ya going forward, karena proceed daripada equity link bonds ini akan dipakai untuk basically working capital purposes ya, meaning bahwa memang cash flow pada Gotoh dalam jangka waktu pendek akan improve gitu ya. Jadi saya pikir mungkin secara struktur kepemilikan sih harusnya sih nggak terlalu ada perubahan yang terlalu signifikan ya. Oke. Yang menarik juga ini kan, Bos Gotoh William Tanuwijaya kan melepas sahamnya seri A sekitar 26,3 miliar rupiah. Kemudian di akun Instagramnya ini menuai banyak sekali komentar dari netizen, mungkin banyak yang sedang nyangkut di saham Gotoh begitu ya. Sebenarnya prospeknya seperti apa sih Pak dengan harga yang cukup rendah ini? Apakah peluang untuk bisa melakukan pembelian di harga yang murah bagi yang sudah memiliki dan sedang nyangkut, dan yang belum, strateginya seperti apa kira-kira Pak? Ya tadi itu kan mengingat bahwa yang jadi driver utama daripada pergerakan saham harusnya kan kinerja financial daripada Gotoh ya, apakah dia bisa balik atau enggak. Kalau kita teliti belakangan ini dari sisi persaingan Shopee atau bahkan TikTok tuh kelihatannya masih cukup dynamic lah ya. Jadi contoh yang paling mudah tuh kita lihat bahwa Gotoh belakangan ini tuh melakukan kembali apa yang namanya stackable coupon, di mana
gratis ongkir dengan diskon harga barang itu bisa dijadikan satu. Yang sebelumnya relatif hanya salah satu ya. Jadi atau sekarang udah bisa dan gitu loh. Dengan adanya stackable coupon ini diberlakukan kembali kan artinya kelihatannya ada retrace, malah jadi jalan mundur ya, karena justru memberikan diskon yang lebih dibandingkan sebelumnya, sehingga akhirnya mungkin dengan dinamisnya persaingan yang masih ada, kok kelihatannya kok malah agak mundur daripada tujuan awalnya, justru mengarah kepada penguatan profitability. Oke, jadi salah satunya adalah tentunya melihat fundamental ya, ketika kita melakukan investasi agar tidak terjebak dalam saham yang sebenarnya ini lagi kategori downtrend. Tapi Anda melihat sendiri Goto ini ya downtrend ya? Sebenarnya secara teknikal memang menunjukkan downtrend gitu, tapi kan balik lagi kan yang nentuin akhirnya kan tetap fundamental. Jadi pergerakan fundamentalnya ini ke depannya, terutama ke fourth quarter dan first quarter tahun depan, apakah memang bisa terjaga momentum growth-nya apa enggak. Pada dasarnya kita tahu bahwa Goto itu kan merupakan perubahan fundamental ya, dalam arti cara belanja orang tiba-tiba berubah, dan itu kelihatannya kedepannya tetap akan stick gitu ya, jadi bukan akan ambruk gitu, tapi memang monetization daripada atau membuat profitabilitas itu work, itu yang mungkin masih jadi PR-nya Goto. Jadi kalau menilik dari sisi itu, memang 63 harga saham yang 63 ini relatively mungkin could be interesting to look at. Apakah harus beli sekarang? Mungkin jawabannya enggak gitu ya, tapi kita lihat saya pikir mungkin akan lebih mudah untuk menilai fundamentalnya setelah third quarter result sih. Oh, oke. Setelah keluar resultnya, tapi untuk berjaga-jaga banyak yang sudah melakukan ya cut loss begitu ya. Betul. Oke, Pak Chandra, sebutkan beberapa ciri-ciri yang membuat kita bisa terhindar dari saham yang mungkin kategorinya downtrend agar tidak terjebak di sana. Bagi yang mungkin agak awam dalam hal melihat dari segi fundamental, mungkin ada barometer-barometer yang harus dicermati Pak Chandra apa saja? Yang pasti mungkin karena laporan keuangan itu kan keluarnya berkala ya, dan kadang-kadang relatif mungkin sifatnya agak terlambat ya. Jadi kadang-kadang kita harus lihat anecdotal evidence lah yang sifatnya ada di market yang kecil-kecil ya, seperti tadi yang kita sebutkan. Kalau misalnya di dynamic e-commerce ini kan sebenarnya Shopee itu kalau kita lihat cukup agresif dalam memberikan discount ya, apakah itu sifatnya ongkir, apakah itu sifatnya potongan harga, sehingga akhirnya Goto yang tadinya on track dengan mengurangi diskon tiba-tiba harus memberikan diskon kembali gitu loh. Jadi itu kan sebenarnya adalah contoh-contoh awal jadi di mana yang bisa mempengaruhi kinerjanya ke depan. Jadi kita memang untuk harga saham juga kadang-kadang nggak bisa hanya tergantung kepada laporan keuangan, karena laporan keuangan itu kan kayak misalnya third quarter itu keluar 1 bulan setelah kejadian gitu ya, jadi agak sedikit terlambat. Sedangkan dengan berjalannya waktu mungkin ada anecdotal evidence yang kita bisa lihat sih sebenarnya. Jadi saya pikir operasionalnya juga harus diperhatikan secara seksama. Oke, berarti bisa aja dari berbagai aspek termasuk kondisi bisnis begitu ya? Betul. Jadi kayak misalnya contoh juga kayak misalnya TikTok ditutup gitu kan, harusnya kan memberikan sentimen positif terhadap e-commerce yang lain. Tapi kan pada faktanya kalau kita lihat peraturan kan sebenarnya masih ada loophole di mana TikTok itu bisa kembali kalau mereka membuat aplikasi e-commerce, dan membuat aplikasi itu kan relatif tidak terlalu sulit gitu ya. Jadi artinya tetap ada peluang untuk TikTok untuk rebound, untuk kembali masuk ke dalam market, tapi mungkin dengan ada jedanya dulu di situ gitu loh. Jadi ya balik lagi dengan anecdotal evidence sebenarnya ini sebenarnya relatively agak clear gitu ya, di mana sebenarnya tingkat persaingan di e-commerce tuh masih very fluid sih. Oke, nanti akan kita bahas lebih jauh. Lantas saham apa yang Anda rekomendasikan dari Yuanta Sekuritas Indonesia? Kita jeda terlebih dahulu pemirsa. Update pembukaan perdagangan juga akan segera kami hadirkan. Usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami dalam segmen Market Buzz. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami, dan kembali kita akan berbincang bersama dengan Pak Chandra Pasaribu, Head of Research Analyst PT Yuanta Sekuritas Indonesia. Sambil kami update pemirsa ya, pembukaan perdagangan sesi pertama pada pagi hari ini IHSG bergerak di teritori positif naik 0,18%, agak
beranomali ya dengan bursa Asia lainnya yang cenderung bergerak di teritori negatif pada pembukaan awal pekan ini. IHSG di 6.939 dibandingkan dengan penutupan di hari Jumat lalu yang turun 0,12%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pemirsa terpantau tampaknya masih bergerak di atas kisaran 15.600-an, dekat 15.700 ya terhadap dolar Amerika Serikat. Dan berikut adalah deretan saham-saham yang menjadi kategori top gainers juga dapat Anda saksikan di layar televisi Anda. Di antaranya pemirsa adalah saham Brand lagi-lagi memimpin dengan penguatan 25% pada posisi 2.950. Jawa juga menguat 15,56%, PCAR 14,75%, Arci, Apex, STRK, LEAD, MDKA. Top losers ada Homi yang turun pemirsa terpantau sebanyak 6,96% pemirsa. Kemudian ada Prim, ada Lopi, Goto lagi-lagi masuk dalam deretan top losers, melemah sekitar 6% pada posisi 63. Kemudian NETV, Meta, HAJJ, Unik, dan tentunya posisi ini masih akan terus bergulir pemirsa ya. Itu dia pemirsa review singkat mengenai pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Pak Chandra, bagaimana tanggapan Anda mengenai IHSG yang cenderung kalau saya lihat-lihat ini agaknya beranomali dengan bursa Asia lain? Nikkei masih turun, Hang Seng juga masih turun, kemudian Shanghai Composite, kemudian Straits Times juga masih turun. Gimana IHSG beranomali meskipun ya memang masih menit-menit awal pembukaan ya? Mungkin yang bikin anomali sih sebenarnya Brand ya, karena Brand itu sekarang kan udah masuk market cap kalau nggak salah udah top 10, I think about. Betul. Di atas 200 triliun harusnya. Kemarin udah sempat top 7. Yes, jadi dengan dia naik 25% pasti banyak kontribusi atau sebagian besar kontribusi IHSG itu datangnya dari Brand sih. Dan Brand kan sifatnya kan lebih ke karena dia baru IPO, terus mungkin secara liquidity free float juga kemarin cuma hanya 3% kalau nggak salah IPO-nya. Jadi free float-nya relatif rendah gitu. Makanya sebagai salah satu alasan yang anomali harusnya cukup signifikan datang dari Brand sih. Baik, berarti memang ada reasonnya ya kenapa kita cenderung beranomali. Artinya tren indeks harga saham gabungan ini meskipun menguat cenderung masih konsolidasi ya? Atau sejauh ini harusnya masih tetap, dari technical sih bilangnya masih tetap downtrend ya, jadi sideways downtrend. Yes, karena ya kelihatannya uncertainty-nya sampai saat ini terutama di global kan relatively nggak berubah ya, maksudnya masih kacau lah. Meskipun memang secara domestik sejauh ini kita masih solid, sebenarnya nggak terlalu, mungkin tekanan mungkin datang dari harga minyak sama dari harga beras, tapi itu harusnya manageable karena dari sisi state budget masih ada flexibility untuk memberikan support lah atau subsidi. Solid tapi downtrend, akan keluar dari pola downtrendnya jika berhasil break di posisi berapa? Ini kita lihat hari ini masih 6896 sampai 6930. Jadi harusnya sih nggak yakin sih hari ini harusnya break karena relatively globalnya nggak berubah. Masih ada China GDP, masih ada inflation Jepang. Agak sulit sih rasanya untuk lihat bisa break. Di level berapa yang harus di break? Ya terus terang aja nggak yakin bisa break. Jadi kalau kita bentar. Iya, tidak yakin tapi harusnya di level berapa? Mungkin di atas, jadi sih di atas 7.000 kali ya. Oh, di atas 7.000 baru keluar dari downtrend. Yes. Oke.